Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Setiantono MPD selaku pengajar praktik sekaligus pengawas Dabin 5. Yang terhormat Ibu Dwi Nurhayati SPD selaku pengajar praktik dari Bapak Suroso SPD. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Sindang Jaya 1 Bapak Suroso SPD, serta Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta sosialisasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan. Yang pertama kepada Ibu Dwi Nurhayati SPD selaku pengajar praktik dari Bapak Suroso SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Suroso dan Ibu Sri Tularsih nanti. Selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di hari akhir. Yang terhormat Bapak Setiantono selaku pengawas ya Bapak, dan juga pengajar praktik dari Ibu Bersih, yang saya banggakan Bapak Suroso dan Ibu Sri Tularsih kembali sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan pertama untuk memberikan sambutan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Nurhayati. Instansi saya, tempat tugas saya itu dari TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Ketanggungan. Alhamdulillah saya diberi mandat oleh dinas untuk menjadi pengajar praktik dari Bapak Suroso. Artinya saya di sini sebagai mitra belajar, Bapak Ibu, mitra belajar dari Bapak Suroso dan kawan-kawan. Untuk kegiatan hari ini, Bapak Suroso dan Ibu Sri Tularsih akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu, gitu ya kan? Nah, intinya dari budaya positif itu mungkin garis besarnya bahwasanya nanti Pak Suroso ingin memberikan suatu semangat baru pada Bapak Ibu yang ada di sini tentang pembiasaan yang baik yang bisa meningkatkan kompetensi dari dalam diri kita sendiri. Karena ketika semangat itu timbul dari dalam diri kita, apapun akan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi lain halnya ketika semangat atau motivasi itu belum timbul dari dalam diri kita, seolah-olah kita disuruh gitu ya, disuruh untuk ini, disuruh untuk itu. Konotasi disuruh itu kan enak banget ya Bapak Ibu ya, istilahnya karena tidak muncul dari dalam diri sendiri jadi tidak enak gitu. Nah, nanti dalam budaya positif ini nanti Pak Suroso dan Ibu Sri Tularsih tentunya sudah menyiapkan materinya dengan begitu rapi untuk disampaikan kepada Bapak Ibu di sini semua, dengan harapan apa yang disampaikan oleh Bapak Suroso dan Ibu Sri Tularsih yang mereka tularkan itu nanti bisa jadi titik awal Bapak Ibu semua untuk memulai sesuatu hal yang baik gitu ya. Karena kalau di guru penggerak ini memang rumus pertama itu 3M. Nah, rumus utamanya di guru penggerak itu 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai
dimulai dari sekarang. Itu rumusnya. Jadi apapun kita lakukan itu harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk bisa sampai ke yang lain. Yang selanjutnya seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu sering dengar atau sering baca di medsos, sekarang udah banyak gitu ya. Kalau jargon guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, itu nantinya yang hasil akhir yang ingin dicapai yaitu mampu menggerakkan pertama dirinya sendiri. Bagaimana kita mau menggerakkan orang lain ketika kita belum bisa menggerakkan diri kita sendiri? Tentunya menggerakkan untuk hal-hal yang positif ya, hal-hal yang berdampak. Kalau di guru penggerak ini hal kecil yang kita lakukan sebisa mungkin memberi dampak untuk diri sendiri dan juga memberi dampak yang paling besar itu untuk anak didik atau peserta didik kita. Mungkin seperti itu saja dari saya, tidak berlama-lama. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Nurhayati SPD untuk kedatangan juga sambutannya. Kami ucapkan selamat datang di SD Negeri Sindang Jaya 1. Mudah-mudahan memberi banyak manfaat dan berkah pertemuan kita. Mudah-mudahan pula pencerahan tentang CGP dari Ibu Dwi Nurhayati dapat memotivasi Bapak Ibu guru di sini untuk mengikuti di angkatan selanjutnya. Bapak Ibu, sambutan yang kedua yakni dari pengajar praktik Ibu Sri Tularsi sekaligus pengawas Dabin 5 kepada Bapak Haji Setiantono MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama bersyukur dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmat nikmat dari Allah, di pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh teman kita Bapak Suroso SPDSD dan Ibu Sri Tularsi SPDSD. Moga silaturahim kita ini yang pertama mendapat hikmah, dipanjangkan umur dengan amal yang baik, amin ya rabbal alamin. Juga diluaskan rezeki, dan yang tidak kalah penting, rezeki diantaranya itu insyaallah nanti kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau berdua. Tidak lupa salawat salam kita sampaikan pada Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Dwi Nur yang saya hormati, Ibu Sri Tularsi dan Bapak Suroso yang kita banggakan, rekan-rekan guru peserta asosiasi yang saya harapkan partisipasinya dan dukungannya demi kesuksesan program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi sedikit pengalaman tentang program guru penggerak. Beliau sudah berpengalaman, beda dengan saya. Kalau beliau sudah langsung sebagai guru penggerak dan sekarang rekognisi menjadi pengajar praktek, dan untuk usia insya Allah masih memungkinkan untuk jadi fasilitator ya. Termasuk ini nanti Pak Suroso, Bu Sri Tularsi. Kalau saya sudah mentok, usia sudah 50 lebih, berarti sudah tidak bisa rekognisi. Bapak Ibu yang masih muda silahkan semangat, apalagi yang sudah PNS, yang sudah punya kesempatan mengajar lebih dari 5 tahun seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dwi. Pengalaman dari beliau, dari rekan-rekan kakak kelas Bapak Ibu seperti di sini, yaitu Pak Andi Budiman, nanti Pak Suroso dan Bu Sri Tularsi, bisa menjadi pelajaran, bisa jadikan pembelajaran bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya hormati,
tujuan akhir daripada guru penggerak ini tidak lain adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi harapannya nanti setelah ada sosialisasi budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya betul-betul bisa mendukung praktek budaya positif di lingkungan Bapak Ibu, terutama di Cisereh 2 dan di Sindang Jaya, yang mana tadi disampaikan Bu Sri Tulasih dan Pak Suroso sudah tergerak untuk memajukan pendidikan melalui program CGP. Hari ini beliau akan menggerakkan Bapak Ibu semuanya supaya bersama beliau membiasakan, membudayakan kebiasaan positif yang mana muaranya nanti supaya tercipta pendidikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang nantinya menjadi sebuah pembiasaan yang mempribadi di seluruh siswa di Cisereh 2 maupun di SD Sindang Jaya. Tanpa adanya dukungan kolaborasi dari unsur-unsur di sekolah ini, maka apa yang disampaikan, yang diusahakan oleh Pak Suroso maupun Bu Sri Tulasih ini tidak akan sukses. Karena itu saya yang dituakan di Dapin 5 juga minta dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu guru yang ada di SD Sindang Jaya maupun yang ada di Cisereh 2 betul-betul bisa mendukung budaya positif yang akan disampaikan oleh pengajar praktek baik Pak Suroso maupun Bu Sri Tulasih. Dan pemerintah sudah menjanjikan bagi guru penggerak yang lulus, sertifikatnya ke depan bisa menjadi salah satu persyaratan kepala sekolah maupun pengawas. Kemudian kalau usia masih di bawah 50 tahun bisa tadi rekognisi menjadi pengajar praktek, fasilitator dan seterusnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari dukung sosialisasi budaya positif ini di sekolah Bapak Ibu agar betul-betul apa yang diharapkan oleh Pak Suroso maupun Bu Sri Tulasih bisa terlaksana dengan baik, menjadi budaya yang bisa memperbaiki kondisi SD Cisereh 2, SD Sindang Jaya, juga masyarakat Sindang Jaya maupun masyarakat Cisereh ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Setiantono SPD MPD. Selanjutnya kita ke penyajian materi. Penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suroso SPD. Kepada Bapak Suroso kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Nur Hayati dan Pak Haji Setiantono selaku pengajar praktek dari kami berdua, Bapak Ibu guru SD Negeri Sindang Jaya 1 dan SD Negeri Cisereh 2 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, yaitu oleh kami berdua. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang baik dan mendapat syafaat di akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita ke materi. Jadi materi ini adalah bagian dari modul pembelajaran, yaitu modul 1, di mana modul 1 itu ada 4 submodul. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan ini yang 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, di sini saya dengan Ibu Sri Tulasih akan coba membawakan apa itu
budaya positif yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam tugas kita dalam mengajar, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Ya, ini kembali saya perkenalkan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak, kami ini dibimbing oleh saya, itu pengajar prakteknya Ibu Dwi Nurhayati dan Ibu Sri Tularsih, itu oleh Bapak Haji Stiantono, dan fasilitator kami berdua itu kebetulan sama, yaitu Ibu Yuspita. Beliau adalah orang Kepulauan Siak, Lampung, ya, itu. Jadi kami belajar bersama, ya, sungguh indah. Jadi belajar, orangnya tidak pernah ketemu, ya, tempatnya juga di mana, tapi kalau ada kegiatan Google Meet apa, kami bercakap-cakap, berdiskusi dan sharing bersama. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi kita di sini berbagi pengalaman serta pemahaman mengenai penerapan dan konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini konsep inti budaya positif sendiri itu ada 6 bagian, 6 konsep, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada motivasi, hukuman, penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah maksudnya posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid atau terhadap anak didik, dan ada restitusi dan praktek segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, tentu saja kaitannya dengan kata disiplin kita sering pernah mendengar, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu artinya disiplin itu apa. Pak Ade mungkin bisa menjelaskan disiplin itu yang seperti apa? Iya. Iya. Menurut Pak Ade Budiman, disiplin adalah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, ketepatan waktu, dan petunjuk dalam melaksanakan tugas. Mungkin dari Pak Gunawan, disiplin itu yang seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Iya, disiplin adalah, yaitu salah satu cirinya memiliki integritas yang tinggi, tepat waktu, ya. Baik Bapak Ibu, bisa kita perhatikan ini konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau
kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi intinya mungkin kurang lebih, jadi itu tadi seperti di awal yang tadi disampaikan oleh Ibu Dwi. Jadi disiplin itu adalah harus datang dari diri sendiri. Manakala itu tidak bisa terlaksana, mana mungkin ada pihak lain yang mendisiplinkan kita, ya. Itu menurut konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Terus ada lagi menurut Dian Gosen dalam bukunya Rank Control School Disiplin tahun 2001, beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin untuk murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Jadi sama seperti tadi, jadi intinya disiplin itu harus timbul dari dalam diri kita sendiri, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini disiplin dan nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantoro maupun Dian Gosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kewajiban, nilai kebajikan, ya. Jadi mereka itu disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri. Jadi memang betul tadi yang seperti Pak Ade katakan, jadi disiplin itu kita berperilaku sesuai aturan dan petunjuk yang ada. Disampaikan juga oleh Pak Gunawan tadi, disiplin itu adalah mempunyai integritas yang tinggi dan menghargai waktu. Itu adalah sebagai salah satu bagian dari bentuk kontrol diri, ya, untuk belajar. Nah, disiplin ini punya tujuan, yaitu apa? Agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, ya. Di situ mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia itu tentu saja bisa aturan yang tertulis ataupun aturan yang tidak tertulis, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Itu konsep disiplin. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada disiplin positif. Makna kata disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seorang dalam mengendalikan diri, mematuhi aturan atau nilai, ya. Kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus sebagai seorang guru, kita mempunyai tujuan untuk dapat mendisiplinkan murid yang muaranya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal serta mempunyai nilai motivasi intrinsik, nilai yang berasal dari dalam diri siswa tersebut dan bukan merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik, ya. Jadi itu tentang makna disiplin positif. Jadi kita sebagai guru itu berupaya untuk mendisiplinkan murid, tetapi disiplinnya mereka itu bisa timbul dari dalam diri murid sendiri. Jangan disiplin yang
ditakut-takuti, jangan disiplin yang terpaksa. Nanti timbulnya apa? Kalau disiplin yang ditakut-takuti, mereka takut sama kita, mereka patuh ketika melihat kita. Ya, mereka bisa disiplin ketika mereka bisa melakukan sesuatu yang baik ketika kita suruh. Ketika tidak ada gurunya, ketika mereka keluar dari jalur yang namanya disiplin. Itu kalau disiplin tadi unsurnya unsur dari luar. Tapi kalau dari dalam, karena sudah tertanam dalam diri semua orang, seperti contohnya siswa, ada atau tidak ada guru mereka akan tetap disiplin, ya, akan tetap disiplin, akan tetap patuh menjalankan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri peserta didik atau murid-murid kita. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, ya. Jadi di sini yang namanya disiplin itu berbeda dengan teknik hukuman, walaupun akhirnya kalau mungkin kita sudah menanamkan disiplin, penerapannya itu masih susah karena mungkin karakter setiap anak itu berbeda. Jadi mungkin kita gali lagi, bisa jadi itu diperlukan sedikit hukuman, tapi itu hukuman yang mendidik, ya. Jangan hukuman yang memberatkan, jangan hukuman yang membuat mereka itu menjadi sakit hati atau menjadi trauma. Ya, itu kaitannya dengan tujuan disiplin positif. Intinya berarti agar semua itu bisa mengontrol diri masing-masing agar menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan nilai yang ada. Nah, nilai kebajikan itu ada 6 organisasi yang mengungkapkan nilai-nilai kebajikan. Ini yang pertama, nilai kebajikan yang diungkapkan oleh atau yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kaitannya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja kita sudah tahu bahwa itu hal yang berkaitan dengan Tuhan kita. Nah, terus mandiri, berarti diharapkan siswa kita itu bisa mandiri. Mandiri dalam artian misalnya seperti apa? Misalkan ketika Bapak Ibu gurunya terpaksa harus meninggalkan kelas, mereka tetap bisa belajar mandiri di kelas, yaitu tadi dengan apa? Dengan budaya positif yang sudah tertanam. Mereka tidak akan berlarian kemana-mana, karena mereka sudah sadar bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi harus mandiri. Terus bernalar kritis. Jadi bernalar kritis itu bisa berpikir kritis. Salah satu contohnya misalkan sering bertanya kepada gurunya, rasa ingin taunya tinggi, itu bernalar kritis. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu jadi salah satu contohnya adalah bisa menghargai budaya orang lain, ya.
Jadi berkebinekaan global, bisa menghargai budaya orang lain, tahu budaya orang lain, bisa menghormati budaya orang lain tanpa melupakan atau meninggalkan budayanya sendiri. Yang terakhir, yang kelima yaitu bergotong royong. Ya, bergotong royong, bekerja sama. Tentu saja di sini bergotong royong atau bekerja sama dalam hal kebaikan. Yang berikutnya adalah kreatif, ya. Itu yang disampaikan di profil pelajar Pancasila. Terus ada lagi nilai kebajikan yang dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Di situ ada intinya hampir sama: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kedamaian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Itu percaya diri, kreatif tadi ya, sama kepemimpinan, keadilan, baik hati, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi nilai-nilai kebajikan intinya hampir sama. Begitu juga ini yang disampaikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan. Nah, keingintahuan berarti tadi bernalar kritis, ya, usaha, keluasan, stabil, organisasi, sabar, sampai persahabatan. Persahabatan mungkin bisa berkaitan juga dengan yang namanya gotong royong. Terus ini dari 7 Essential Virtues juga sama, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Yang berikutnya nilai kebajikan dari Ibo Primari, yaitu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, komitmen, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ini juga dari The Virtues Project, itu mengungkapkan nilai-nilai kebajikan. Dari sekian banyaknya organisasi yang mengemukakan nilai kebajikan, itu intinya hampir sama. Ada ketakwaan kepada Tuhannya, ada mandirinya, ada bernalar kritisnya, berkebinekaan global, yaitu menghargai, menghormati orang lain, ya, mandiri, terus gotong royong dan bekerja sama. Itu nilai-nilai kebajikan yang mestinya itu tertanam pada diri setiap orang, ya. Nah, karena kita sekupnya di sekolah sebagai pendidik, ya, kita mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dimulai terhadap diri kita sendiri dan terhadap siswa atau peserta didik kita. Jadi karena rumusnya itu tadi apa? 3M, ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, ya. Itu rumusnya 3M. Tapi ingat, jangan salah, jangan 3M-nya apa, demam berdarah, ya. Ada lagi. Kalau itu males, rumus apa, Pak Udin? Males banget. Iya. Terus yang berikutnya adalah motivasi, hukuman dan penghargaan, ya. Masih dari Diane Gerson, yaitu dalam bukunya Rekonstruksi School Disiplin, menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi orang berbuat itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi itu motivasi manusia melakukan suatu hal. Suatu contoh begini, ada anak sekolah atau murid kita, ya, dia patuh kepada kita, itu mungkin saja dia itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, dia patuh terhadap kita, bisa saja dia ingin mendapatkan imbalan, ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, atau kalau bahasa anak-anaknya itu apa? Ria, kalau bahasanya buratnya itu caper, ya, itu bisa, ya. Nah, yang ketiga itu bisa jadi karena mereka itu emang benar-benar ingin menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan benar-benar menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada, sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang berlaku. Jadi itu 3 kategori orang melakukan suatu hal. Jadi bisa jadi karena takut hukuman, karena ingin mendapat penghargaan, atau karena memang ingin menghargai diri sendiri dengan menjalankan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai. Kira-kira yang diharapkan dari anak didik kita yang seperti apa? Yang diharapkan yang ketiga. Jadi mereka itu melakukan kegiatan yang disiplin, menjadi individu yang disiplin, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapat penghargaan, tapi memang ingin menjadi diri sendiri yang lebih baik, menghargai diri sendiri dan sesuai dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada, ya. Nah, di sini pengertian motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapaikan tujuan. Ya, seperti tadi Ibu Dwi Nurhayati dan Pak Haji Stiantono itu memberikan motivasi, ya, namanya mempengaruhi kita, tapi mempengaruhi dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, memotivasi untuk memanfaatkan segala kesempatan untuk menjadi lebih baik, diantara dengan yang sudah berkesempatan ikut program calon guru penggerak. Iya, Pak Gunawan daftar lagi di angkatan 8? Enggak daftar. Dulu di angkatan 7 bareng, Bu. Iya. Nah ini, ya, jadi mungkin butuh motivasi, ya. Butuh motivasi, terutama apa? Motivasi tadi dari yang datangnya dari dalam diri sendiri, ya. Nah ini terus motivasi perilaku manusia itu ada 2. Di sini motivasi tadi ekstrinsik yang dari luar, ya. Contohnya murid terpaksa berperilaku disiplin karena takut akan hukuman atau mendapatkan sanksi atau karena takut dihukum. Terus murid terpaksa berperilaku disiplin karena akan mendapatkan imbalan atau hadiah serta pujian dari orang lain. Nah ini motivasi kalau itu datangnya dari luar, ya. Jadi akan seperti itu. Sama, mereka melakukan melakukan hal yang disiplin, tapi disiplinnya itu ada apa?
dari luar, ada embel-embelnya kalau orang sini ngomong ya, karena takut dihukum, ingin mendapat penghargaan. Nah ini yang kedua, motivasi yang berasal dari dalam diri, itu murid berperilaku disiplin karena kesadaran diri, mulai dari diri sendiri dan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Murid menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini tentu saja nilai motivasi intrinsik ini yang kita harapkan tertanam pada jiwa murid-murid kita. Nah ini konsep disiplin itu dengan identitas gagal, misalkan kita mendisiplinkan itu dengan hukuman atau mendisiplinkan dengan penghargaan atau hadiah. Hukuman itu bersifat memaksa, terus tadi apa? Murid menjadi takut, tidak nyaman, menyembunyikan kesalahan, menyakitkan, menjadi tidak percaya diri, dan berakibat trauma. Terus penghargaan atau hadiah menghambat kreativitas, menimbulkan kecemburuan, merampas hak menghargai diri sendiri, jauh dari nilai-nilai kebajikan. Tanpa kita sadari, mungkin selama ini kita sering ya melakukan terhadap anak dengan memberikan hadiah atau penghargaan. Siapa yang mau maju, Bapak kasih permen. Siapa yang mau maju, kasih ini ya. Itu ternyata hal semacam itu merupakan konsep disiplin yang gagal. Jadi mereka ingin tampil, ingin apa, itu karena berharap sesuatu. Bagi anak yang lain yang tidak berkesempatan, itu menjadikan kecemburuan sosial ya. Terus menghambat kreativitas. Jadi mereka berkreativitas, mereka kreatifnya kalau ada iming-iming imbalan. Kalau tidak ada iming-iming, tidak, mereka diam ya. Jadi tidak melakukan sesuatu. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, yang sukses bagaimana? Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu murid menghormati aturan, terus penguatan jangka pendek membutuhkan monitoring berkelanjutan, penguatan jangka pendek, stimulus atau respon, tidak ada waktu untuk menyadari kesalahan. Terus restitusi, melaksanakan teori kontrol, murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid menemukan solusi dan pemecahannya, fokus pada pemecahan masalah, dan menghormati dirinya dan orang lain ya. Ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses ya. Jadi mungkin setelah ini Bapak Ibu yang biasanya sering melakukan hukuman atau untuk membangkitkan semangat anak dengan penghargaan atau apa ya, sedikit demi sedikit kita ubah ya. Terus Bapak Ibu semuanya, materi yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kenapa bukan tata tertib ya. Baik, kita coba ungkap satu per satu. Nah di sini pada ilustrasi gambar bisa Bapak Ibu lihat pengemudi roda 4 itu disarankan untuk ada bukan disarankan, ada aturan untuk memakai sabuk pengaman. Pengendara roda 2 itu ada aturan untuk memakai helm. Ini adalah contoh sebuah aturan ya. Yang membuat siapa?
si pengendara kendaraan ini ikut membuat atau tidak? Tidak, ya. Terus kalau mereka melanggar, ada sanksi, ada hukumannya, ya. Mungkin kena bukti pelanggaran atau tilang. Tapi hal ini karena ini peraturan, ya, mungkin atau bukan mungkin ya, tapi ini terjadi pada rata-rata orang. Mungkin Bu Ratna naik motor karena tidak ada polisi, mungkin tidak pakai helm, ya. Iya, ya. Pak Gunawan naik mobil di jalan tol, pada itu kecepatan tinggi, karena tidak ada polisi, sabuk pengamannya tidak dipakai, ya. Itu jadi peraturan seperti tadi, disiplin, ya. Berarti itu karena kita pakai helmnya, pakai sabuk pengamannya, ketika tahu di depan ada polisi, dadak sabuk pengamannya dipakai. Jadi disiplinnya hanya untuk menghindari hukuman, menghindari tilang dari petugas, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan keyakinan kelas. Di situ pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang membedakan tadi peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan seperti tadi contoh peraturan lalu lintas, yang membuat adalah orang lain, ya. Kita hanya melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, dan kita laksanakan bersama-sama untuk kebaikan bersama. Dan kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan, jadi tidak terlalu rinci. Pokoknya yang yakin saja, yang yakin bisa, yang yakin kita bisa laksanakan, ya. Itu perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, berarti kalau misalkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah betul-betul tertanam di kelas, perlu ada jadwal piket, perlu ada apa, kira-kira perlu atau tidak? Kalau keyakinan kelas sudah tertanam, kesepakatan kelas sudah dibuat, anak-anak sudah memiliki disiplin positif, motivasi dari dalam diri, kira-kira perlu atau tidak? Tidak perlu, ya. Jadi mereka sudah sadar sendiri ketika melihat suatu yang kotor, ketika mereka sudah tergerak hatinya, ya. Jadi mungkin yang tertulis itu di dalam kelas atau apa itu yang ada adalah keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, terus proses pembuatan keyakinan kelas itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Diawali dengan kegiatan guru bersama siswa berdiskusi. Diskusi merumuskan tentang peraturan kelas. Nanti peraturan kelas ini yang dibuat menjadi keyakinan kelas. Terus menuliskan keyakinan kelas dan menempelkannya. Ya, mungkin yang ada di sini secara tidak langsung kemarin kita sudah diawali, ya, ketika Pak Haji datang beberapa waktu yang lalu. Nah, itu kita sudah sebetulnya, iya, keyakinan kelas yang dibuat oleh kita bersama, dilaksanakan bersama demi kebaikan dan demi kemajuan bersama, ya. Jadi
bisa dilaksanakan, bisa dicoba di tiap-tiap kelas. Nanti kalau tiap-tiap kelas sudah, mungkin meluas ke ruang lingkup satu sekolahan, atau mungkin di lingkungan keluarga, di rumah juga bisa dibuat keyakinan atau kesepakatan. Jadi bentuknya bukan peraturan. Mungkin bisa namanya peraturan apa? Keyakinan rumah atau kesepakatan rumah, ya. Nah, di situ bagaimana membuat keyakinan kelas sesuai dengan situasi dan kondisi kelas agar mudah dalam menerapkannya, ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu melihat situasi kelasnya. Mungkin keyakinan kelas yang dibuat antara kelas 1 dengan kelas 6 itu akan berbeda, karena melihat dari usia, ya, dari kekuatan fisik, dari cara berpikir anak itu sudah berbeda. Terus tidak perlu banyak agar mudah diingat, tidak perlu banyak agar mudah diingat, agar mudah untuk dilaksanakan bersama-sama. Dibuat dalam bentuk kegiatan positif, ini sudah barang tentu, ya. Jadi jangan membuat kesepakatan dalam bentuk yang negatif, ya. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal atau bersifat umum, melibatkan semua warga kelas pada saat pembuatannya. Ya, itu jadi keyakinan kelas. Lain dengan peraturan kelas, mungkin di kelas yang membuat, kalau peraturan itu yang membuatnya bapak atau ibu gurunya. Tata tertib kelas 1 begini, 2 begini, 3 begini. Tapi kalau keyakinan kelas itu didiskusikan bersama, ya, dipikirkan bersama, jangan terlalu banyak sehingga mudah diingat, dibuat dalam bentuk kegiatan yang positif. Ya, jadi itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas: datang ke sekolah tepat waktu, bersikap jujur disiplin, menghormati guru, bersikap sopan santun, menyayangi teman dan saling tolong-menolong, melaksanakan semua tugas sekolah yang diberikan oleh guru, bertanggung jawab dengan kebersihan kelas, ya, sesuai dengan jadwal piketnya. Baik, itu Bapak Ibu semua. Jadi materi tadi dari awal yaitu tentang disiplin, disiplin positif, terus nilai kebajikan, terus tadi yang kedua mengenai motivasi, hukuman dan penghargaan, dan ini mengenai keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang intinya bahwa kita sebagai guru bisa mendisiplinkan siswa, punya tujuan untuk mendisiplinkan murid, yang dimana tidak dengan cara menghukum, melainkan kesadaran dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian selain itu, nilai-nilai disiplin ini nantinya diharapkan akan mampu mencapai tujuan-tujuan dari nilai kebajikan, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, serta kreatif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, yang pertama saya sendiri ingin menanyakan, saya ingin bertanya bagaimana sikap guru ketika kita ingin
ada di posisi sebagai manajer terkait sikap siswa di mana yang sering terjadi di sekolah saya, Bapak Ibu. Jadi siswa di sekolah saya itu memiliki hobi voli. Namun ketika jam pelajaran sekolah, kemudian olahraga sudah selesai, biasanya siswa minta izin untuk voli ke SD lain. Nah, tetapi dari guru tidak mengizinkan karena bolehnya di sekolah sendiri saja. Tetapi ada beberapa siswa yang melanggar aturan tersebut. Jadi siswa tetap pergi walaupun tanpa izin guru. Nah, bagaimana ketika siswa tersebut datang, bagaimana cara kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan coba untuk menjawab. Jadi tadi pertanyaannya, menjadi guru yang ideal di posisi manajer dalam kasus misalkan anak yang hobi poli, ketika selesai pelajaran mereka ingin bermain poli lagi, bahkan ingin bermainnya itu ke sekolah yang lain, tapi guru tidak mengizinkan, tapi anak tetap maksa. Langkah apa yang dilakukan ketika anak kembali ke sekolah lagi? Itu pertanyaan dari Ibu Ratna. Sebetulnya kasus seperti itu tidak dengan yang ada di SD Negeri Sindang Jaya. Di sini juga anaknya hobi poli, juga sering seperti itu. Kalau menurut saya boleh yang pertama mungkin tadi kita lakukan dengan kegiatan restitusi, kita stabilkan dulu identitasnya bahwa kegiatan poli itu memang tidak salah, baik untuk meningkatkan atau untuk penyaluran hobi, juga untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang olahraga. Tapi perlu diingatkan juga mungkin waktunya itu hanya pengaturan waktu saja. Dan kalau kasus seperti itu, saya punya usul bagaimana kalau nanti kita adakan jadwal main bareng bersama. Ya, selain untuk menyalurkan hobi siswa, meningkatkan bakat dan minatnya, juga mereka tidak usah harus nyuri-nyuri waktu untuk pergi ke sekolah lain, ya, untuk latihan dengan. Jadi nanti kita fasilitasi, kita atur jadwal, kita adakan latihan bersama. Mungkin waktunya bisa 2 minggu sekali atau berapa, nanti sesuai dengan kesepakatan, ya, nanti kita buat. Jadi ketika siswa datang ke sekolah selama ini untuk melanggar, jadi ya tidak usah dihukum, hanya itu tadi dilakukan kegiatan restitusi, anak diyakinkan bahwa memang poli itu kegiatan poli tidak salah, itu adalah kegiatan positif, hanya masalah waktu saja yang kurang tepat. Juga disampaikan kepada anak, nanti diusahakan untuk dibuatkan jadwal latihan bersama sehingga anak tidak perlu lagi mencuri waktu, tidak perlu lagi keluar dari sekolahan tanpa seizin guru. Karena yang jadi masalah, anak sekarang keluar dari sekolahan tanpa seizin guru. Bukan apa-apa kalau di sini, Bu, anak kelas 4-5 itu sudah pakai motor. Iya, jadi mungkin bisa membahayakan, dan itu ketika misalkan ada kejadian sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan itu masih di jam pelajaran, maka sudah barang tentu akan ada tuntutan ke pihak sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Asih barangkali mau menambahkan? Oke, cukup. Iya, dari Ibu Dwi mau menambahkan? Izin Ibu Ratna ya, izin untuk menambahkan saja sih, menguatkan kalau tadi Pak Roso sudah memberikan penjelasan tentang cara penanganannya. Tadi yang menarik bagi saya, mohon maaf sebelumnya saya ingin tahu alasannya tidak mengizinkan apa dulu dari Ibu Guru. Kenapa Ibu Guru tidak mengizinkan?
Karena pelajaran olahraga sudah selesai, kemudian nanti kan istirahat. Setelah istirahat itu kan ada pelajaran lain, pelajaran guru kelas. Nah, tapi di saat istirahat mereka justru ke sekolah lain. Ke sekolah tetangga seperti itu ya. Nah, oke. Artinya masih ada kewajiban siswa yang harus dilaksanakan setelah kegiatan tadi. Kalau menurut saya tadi posisi sebagai manajer ya, secara psikologis anak ketika mereka dilarang dengan kata tidak, akan mereka terjang dilakukan. Jadi tugas kita hanya merubah kata itu menjadi kata yang lebih enak, kayak gitu ya. Jadi jangan kayak gitu, jangan, tidak, itu kata-kata yang membuat anak penasaran, malah akan dilakukan. Jadi kalau misalnya ada yang izin, Bu Guru, saya main voli ya ke tetangga kayak gitu, boleh, bilang aja boleh, tapi memang sudah selesai pelajarannya gitu. Apa kamu sudah punya janjian di sana tempat yang akan kamu gunakan, apa sudah istilahnya kan kan akan mengganggu sekolah lain ketika di tempat lain. Nah, kita cari tahu itunya, datanya apa mereka ketika mereka menjawab misalnya belum janjian gitu. Nah, nanti kalau di sana lagi ada kegiatan gimana gitu. Jadi kita ngobrolnya enak saja gitu sama anak, jangan sana Bu Guru, nggak boleh. Itu pasti orang aku pengen main kayak gitu ya kan. Pasti akan diterjang. Sama saya juga untuk anak-anak TK, kalau lari-larian kita bilang, Mas, jangan lari-lari, dia akan tambah lari. Tapi kita biasakan dengan kata-kata ajaib. Berjalan pelan. Berjalan di ruangan. Kadang di ruangan kan lari-larian gitu ya. Kita tidak usahakan, meskipun kadang ya itu perlu pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan ya tetap jangan, tidak, itu ini saja. Terus naik-naik ke ini. Iya, ke meja, ke apa saja yang ada di itu, namanya anak TK itu ada teralis ya. Teralis itu kan naik-naik. Kalau kita bilang jangan manjat-manjat, pasti akan manjat karena dia penasaran kenapa aku dilarang, wong aku bisa gitu. Tapi manjat ke itu. Tapi kita bilang pegangan yang kuat ya. Pegangan yang kuat gitu. Kita kuatkan bahwa mereka itu bisa ini ya, kita perhatikan karena mereka, kalau di saya kan masih anak-anak ya Bu ya, kita perhatikan nanti ketika dia terpleset, dia tahu akibat itu akan belajar. Dari situ mereka akan belajar sendiri, oh saya mampu megang. Kalau saran saya tadi ajak ngobrol secara humanis gitu istilahnya ya. Jadi kita sebagai guru kan memfasilitasi ya kan. Kalau tadi tidak boleh itu kan berarti kan melarang ya. Sementara mereka mau menuangkan bakat mereka gitu, hanya waktunya kurang tepat. Nah, kita carikan solusi tadi, mungkin dibuatkan jadwal kayak gitu bareng. Kalau enggak kamu janjian dulu kayak gitu. Cari waktu yang kira-kira tidak mengganggu jam sekolah sore. Mungkin seperti itu Bu. Jadi hanya merubah kata, merubah kalimat saja gitu ya. Yang dari larangan menjadi kalimat yang lebih humanis lagi. Mungkin itu saja Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Suroso dan Ibu Dwi. Selanjutnya pertanyaan dari peserta yang lain, dipersilakan. Sama siswa atau kita sama rekan guru yang lain merumuskan peraturan yang kita sepakati bersama seperti itu. Tapi pada kenyataannya masih saja seperti itu, ya masih saja kesepakatan itu tidak kita lakukan. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira kalau sudah seperti itu, hal-hal konkret apa gitu, hal konkret apa yang bisa kita lakukan lagi setelah langkah pertama kita itu tidak bisa kita laksanakan. Tadi kita sudah membuat keyakinan, kita sudah membuat kesepakatan, ternyata kesepakatan itu masih dilanggar lagi gitu maksudnya. Nah, tindak lanjut kita itu berikutnya kira-kira apa? Seperti itu. Itu mungkin pertanyaan saya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi di awal bisa kita lihat kembali konsep disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Di situ ada satu kalimat, jika tidak cakap melakukan self disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya. Ya, Pak ada seperti itu kan kaitannya dengan SKP ya. Ya kalau misalkan sudah secara baik-baik apa tidak itu ya biarkan saja Pak, kalau menurut saya itu nanti mereka juga akan terbentur sendiri ketika akan naik pangkat, ketika butuh ini ternyata SKP mereka tidak selesai, mereka tidak punya SKP, mereka akan terhambat sendiri. Itu mungkin salah satu disiplin dari penguasa lain, mungkin seperti itu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori yang disampaikan oleh narasumber kita betul, sudah. Tinggal penerapannya. Kita semuanya sudah dewasa. Hakikatnya setiap orang butuh penghargaan. Silahkan diadakan pendekatan, hargai orang tua kita. Bila mana perlu dipancing dengan minta pendapat. Sebaiknya bagaimana? Syukur bisa bermain sandiwara seolah-olah kita menghadapi orang lain yang sikapnya seperti beliau. Misalnya itu. Yang dirasakan Pak Adik sama dengan saya. Iya, waktu itu tahun 2010 kepala sekolah termuda 3 orang, saya, Bu Turaini dan Pak Edi Moses. Itu hampir semua PNS di atas usia saya. Saat itu 2010. Nah, ada memang bahkan itu kepala sekolah saya tadinya, yang tadinya kepala sekolah saya saat itu kembali menjadi guru. Tapi justru beliau karena mungkin merasa ini mungkin ketika saya jadi guru saya sering seolah-olah jadi kepala sekolah. Bersikap beliau kurang aktif dan sebagainya, bisa introspeksi diri. Sehingga ketika saya jadi kepala sekolah membawai beliau di kelas 1, setiap saya datang jam 7 kurang beliau sudah ada di kelas. Justru memberikan kenangan yang baik, tidak pernah terlambat dan tepat waktu mengajar dengan baik. Itu beliau yang sudah sepuh menjadi kepala sekolah saya sebelumnya. Ada memang yang usianya juga lebih senior, saya nilai memang beliaunya tidak nerima, kurang ya tadi ada semacam iri mungkin lah, hanya ditunjukkan dari sikap namun masih ada batas-batas tertentu. Bapak Ibu yang selaku kepala sekolah muda juga mungkin kadang merasakan ya, tidak semua orang sih ya, tinggal tadi kita sampaikan dengan baik-baik secara umum terkait dengan aturan. Dan yang saya sampaikan kemarin terus terang, nomor satunya yang saya sampaikan kepada semua sekolah yang saya datangi, yang paling utama adalah kita kembalikan pada keyakinan hakikat kita hidup sebagai hamba Allah, sebagai aparatur pemerintah. Kita semuanya punya kewajiban dan tanggung jawab yang nantinya harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Dari bicara semacam itu secara naluriah, secara agamis, orang yang sadar pasti akan menerima walaupun tidak langsung. Saya yakin. Yang saya sampaikan ke sekolah-sekolah kemarin, masalah beliau-beliau yang biasanya kurang pas, ini seperti yang terakhir kemarin, hampir semuanya datang kurang lebih dari jam 7, terkejut semuanya. Terkejut semuanya. Nah, saya kembalikan, ada yang ditanya jam 9 monggo, jam 9 monggo. Tapi ingat, saya ingatkan dengan kita sebagai umat beragama kan itu harapan kita arahkan ke sana. Satu, sebagai umat beragama, pertanggungjawaban dunia akhirat. Yang kedua, sebagai aparatur pemerintah juga sebetulnya kita bertanggung jawab betul. Itu. Nah, untuk ke orang dewasa tadi dengan pendekatan, bila mana secara umum ternyata masih tetap dicoba, didekati, dimintai pendapat, bagaimana syukur tadi bisa bermain sandiwara. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
teori yang disampaikan oleh Bu Sri Tulasi dan Pak Suroso itu betul adanya, karena itu sudah sebuah teori itu sudah merupakan hasil penelitian dari sekian kejadian, sehingga sebetulnya bisa jadi landasan pedoman untuk kita melaksanakan. Hanya tinggal nanti kita bisa-bisanya siapa yang kita hadapi, kita sesuaikan secara psikologis betul yang disampaikan Bu Sri Tulasi. Kita semuanya orang dewasa, butuh penghargaan, butuh pengakuan dari kita. Mudah-mudahan dengan pengakuan dari kita atas kelebihan beliau yang sudah senior dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan, mudah-mudahan nanti beliau akan dengan sendirinya menyadari dan bisa diajak untuk bersama-sama memperbaiki diri. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban saya yang mesti ada kekurangannya dan mungkin juga membuat Pak Ade bingung, tapi ada gambaran untuk Pak Ade melangkah. Dan Pak Roso, Bu Sri Tulasi tak sepantar, insya Allah. Pak Roso di sini ada yang lebih sepuh, Pak Ade di sana ada. Itu saya alih Pak Ade, dicampur, ya ada pindah ke Kuta sama, ada yang bilang pensiun. Pindah ke Jamasi 2 ada sama, hampir di atas saya. Ke Pamedaran ini ada 2 yang lebih tua, itu sama. Jadi maksudnya alhamdulillah. Jadi sebagian besar sih menerima, tapi tadi ada yang menerima tapi tidak secara langsung. Itu ada. Alhamdulillah, tapi akhirnya kesini juga bisa menerima. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan hilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pada intinya tanya jawab tadi adalah bahwa untuk mencapai suatu disiplin kita perlu menerapkan yaitu 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan refleksi kegiatan berupa hasil dari kegiatan hari ini, kemudian kira-kira manfaatnya bagaimana dan harapan kedepannya bagaimana, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 3,5 jam kita duduk di ruangan ini. Alhamdulillah banyak hal yang kami peroleh. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan refleksi dari kegiatan kali ini. Yang kelima, posisi pada kegiatan dan yang kali ini restitusi yang berupa segitiga restitusi. Dari kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi saya pribadi khususnya, dan bagi kami semua guru peserta di sini. Dan dari hasil kegiatan kali ini, saya pribadi sangat berharap semoga kita semua ke depannya atau setelah ini bisa melaksanakan atau mengaplikasikan dalam tugas kami sehari-hari. Itu yang bisa kami rangkum dalam refleksi kegiatan kali ini. Untuk kekurangannya sebagai manusia itu kesalahan saya pribadi, dan kalau itu baik itu adalah karena dari Allah semata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.